Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Eko Kutadi yang berjudul Apa Kabar Rizik, Amin dan Sumanto. Oke, langsung nonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Jumpa lagi, Kisana. Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh beragam foto aksi demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas Jaga Indonesia di depan gedung MPR DPR kemarin. Massa meneriakkan protes atas perilaku Rizik selama ini. Dalam aksi protes tersebut, massa membawa poster Rizik lalu dirusak oleh massa. Gini guys, bentar ya. Ini katanya masa jaga Indonesia gitu. Nah, kalau kita bicara termin jaga Indonesia, berarti kita akan tahu Indonesia ini terdiri atas banyak suku, agama, dan banyak lagi yang harus yang harus kita persatukan gitu. Karena kita tuh kan kalau bicara termin jaga Indonesia berarti menjaga dari perpecahan, menjaga dari dari hal-hal yang bisa membuat kita tuh pecah belah gitu, hal-hal yang membuat kita saling membenci gitu kan. Tapi sayangnya komunitas ini malah membuat ujaran kebencian terhadap seorang ulama besar di Indonesia ya, imam besar umat Islam Indonesia yang sudah diakui tentunya oleh banyak orang, jutaan ya. Itu dilakukan ujaran kebencian terhadap beliau gitu, sehingga memancing kemarahan para pengikutnya. Dan ingat ya, banyak ulama sepakat kalau beliau ini adalah imam besar umat Islam Indonesia. Berarti kalau Anda sudah tahu itu ya, itu berarti beliau ini adalah termasuk ulama bisa dikatakan ulama nomor satu lah di Indonesia ini gitu. Ada ketokohannya gitu kan, beliau sangat disegani, beliau sangat diidolakan bahkan oleh ulama sekalipun gitu. Jadi beliau ada tahu betapa besarnya karisma beliau ini. Makanya beliau dijuluki imam besar umat Islam Indonesia. Nah, ini berarti kan memancing kemarahan umat Islam Indonesia gitu. Banyak sekali kita lihat di banyak daerah tuh umat Islam tuh marah atas kejadian ini gitu kan. Dan beliau ini seperti kita tahu ya, beliau ini selalu selalu difitnah gitu guys. Dari dulu lagi dikatakan ya terlibat kasus macam-macam gitu kan, padahal satu pun tidak ada yang terbukti gitu. Sampai sekarang pun masih digoreng juga oleh orang-orang ini. Jadi mereka ini menimbulkan perpecahan Indonesia. Jadi lucunya namanya adalah aksi jaga Indonesia. Padahal mereka tidak menjaga, tapi mereka malah sebaliknya, mereka menghancurkan Indonesia dengan cara memecah belah gitu. Mereka melontarkan ujaran kebencian gitu kan, sehingga orang-orang akan terprovokasi ya. Jadi akan timbul pro kontra. Bagi yang setuju mereka tentu akan ikut membenci beliau Habib Rizik Syihab. Bagi yang cinta ya, termasuk saya cinta beliau. Beliau adalah termasuk ulama kita yang sangat kita cintai ya, Habib lagi keturunan Rasulullah SAW yang harusnya kita bukan hanya kita kita cintai sebagai ulama, tapi juga sebagai cucu kandung Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kita marah atas perlakuan mereka ini guys, sehingga ini akan menjadi benturan nanti di bawah ya, antara pendukung ulama ya, pendukung cucu kandung Nabi Muhammad SAW dengan pembencinya gitu, dengan hatersnya gitu. Jadi ya yang selama ini sudah agak tenang gitu kan, yang beliau ini kan sudah lama di Mekah guys. Beliau mengalah lalu beliau hijrah ke Mekah gitu kan, beliau meninggalkan tanah kelahirannya karena beliau memang waktu itu pernah kejadian mau diancam dibunuh, beliau ditembak oleh sniper gitu kan. Tahu kejadian itu bagaimana beliau ditembak pakai sniper gitu kan, untung beliau lolos dari itu berkat lindungan Allah SWT. Nah, jadi beliau mengalah dan hijrah ke Mekah, tapi masih juga diganggu guys, gua pikir kan ya. Ini sangat ujian kebencian ini sangat merusak guys ya. Jadi ini nggak cocok disebutkan label jaga Indonesia. Ini seharusnya label adalah komunitas aksi menghancurkan Indonesia gitu. Jadi menghancurkan Indonesia bukan jaga Indonesia gitu guys.
Hal ini terlihat dari tayangan video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Ini kalau ini sangat kurang ajar loh guys ya. Ulama ya. Ulama kita tahu daging ulama beracun ya. Jadi jangan main-main dengan ulama. Saya aja nggak berani main-main dengan ulama gitu guys. Saya hindari itu, berbahaya, daging ulama beracun. Ini mirip, ini hanya PKI ya guys ya, kalau menurut saya ya. Hanya PKI atau orang yang bermental PKI, yang tidak punya Tuhan, yang benci ulama gitu, yang tidak menghargai ulama. Apalagi ini cucu kandung Nabi ya guys. Ini mentalnya mental PKI ini guys. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Orang umat Islam sejati ya, bahkan bukan sama umat Islam lagi, orang-orang beragama ya, itu nggak mungkin berani ya dan mau melakukan aksi ini guys ya. Sebenci apapun mereka, saya misalnya ada benci dengan misalnya dengan satu ustadz atau pendeta atau siapapun itu, saya nggak pernah sampai melakukan pembakaran foto seperti ini guys, baliho ini nggak mungkin. Sama siapapun yang saya benci gitu kan, nggak pernah saya mau melakukan. Bagi saya ini bukan tindakan yang beradab, ini biadab guys ya. Pembakaran foto pembakaran baliho ini, apalagi menimpa cucu kandung sekaligus ulama besar Indonesia, ini sangat kurang ajar ya. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang beragama, ini pasti dilakukan oleh orang-orang komunis guys ya, mental PKI gitu. Kok bisa-bisanya mereka berani mau dan tega melakukan ini, Mbak? Kita aja ya benci sama apapun kita sama orang ya, kita hindari hal seperti ini gitu, kita jauhi ini, kita itu nggak elok, nggak baik ya, ini nggak baik sama sekali guys. Kisanak, demo ini sebetulnya biasa saja. Hukum di Indonesia memberikan kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Iya, tapi bukan dengan melakukan ujaran kebencian. Itu jelas dilarang, ada hukumnya, undang-undangnya ada ujaran kebencian. Tetapi Kisanak membawa poster rizik dalam sebuah demonstrasi tentang Indonesia rasanya memang terlalu. Memang, karena kita tahu masalah bangsa ini bukan hal yang siap ya. Masalah bangsa ini adalah korupsi. Kemarin tuh Beni Cokro ditangkap tuh. Belum lagi masih hilangnya Harun Masiku. Korupsi merajalela, ekonomi kita yang terprosok, merosot, harga minyak dunia yang udah turun, tapi minyak kita masih naik, masih tidak turun-turun juga gitu kan. Masalah pengangguran sekarang, pekerjaan yang sulit, apalagi runtuhnya ekonomi, utang makin menggunung, apalagi banyak Pertamina mau dijual, banyak sekali masalah negeri ini guys. Sehingga itu bukanlah akibat dari aksi dari Habib Rizik Syihab gitu. Dia sudah di Mekah ya kan, dia mengalah dan dia tidak melakukan apa-apa di sana gitu ya, tidak ada hubungannya lagi dengan negeri ini gitu. Tapi negeri ini ya seperti itu ya. Kalau katakan aksi jaga Indonesia termasuk TKI yang masuk itu guys, itu berarti jaga Indonesia dari pemerintah yang zalim, berarti pemerintah yang tidak mengerti cara memimpin tuh. Sehingga kita harus jaga dari ya serangan intervensi asing, seperti ya Anda tahu kemarin di Amerika itu ya, baru saja terungkap oleh intel Amerika, tentara PLA dari China, mereka menyamar dia itu penelitian gitu. Ini berbahaya guys ya. Jadi itu nggak untuk kemungkinan Indonesia juga jadi seperti itu gitu guys. Kenapa? Karena kita kurang canggih sebenarnya. Kita mungkin belum mencium itu, intel kita kurang canggih ya. Anda bandingkan dengan intel Amerika tuh keren sekali, dia bisa menyingkap itu. Ada PLA yang masuk dan menyamar, itu berbahaya guys ya. Tentara bukan apa-apa ya, PLA ini kan tentaranya China, mereka ini komunis guys, itu bahayanya ya. Haluannya ideologinya komunis, ideologi yang harus kita waspadai dan kita hindari, dan ideologi yang harus kita harus kita buang jauh-jauh dan harus kita lenyapkan dari muka bumi. Ideologi komunis ini sangat berbahaya sekali guys. Dulu ya tahu kalau lihat sejarah bagaimana kejamnya komunis, bagaimana mereka merusak gitu kan, itu memang harus kita waspadai. Karena mereka sangat berbahaya komunis ini guys. Berlebihan. Memangnya Rizik itu siapa sampai harus didemo segala? Betul kan Kak Eman? Iya, dia satu sisi katakan seperti itu. Padahal mereka ini maksudnya kelompok tadi itu memusuhi Habib Rizik dengan amat sangat gitu, dan kelompoknya juga orang-orang seperti Kuku tadi dan
kelompoknya itu membenci Habib Rizik dan kelompoknya juga gitu. Ini label-label seperti Kadal Gurun, apalagi ulama, apa lagi katanya ulama mesum dan segala macamnya, itu label-label yang diterapkan dilabeli kepada Habib Rizik dan kelompoknya. Jadi bagi mereka Habib Rizik itu penting gitu, masuk kayak gitu tadi, makanya dibuat video ini gitu. Ya, bagi dia penting. Jadi dia pura-pura nggak ada, dia sekarang di video ini mengatakan siapa sih Rizik itu, bukan siapa, padahal selama ini dia buat konten selalu menjatuhkan kredibilitas Rizik gitu kan. Jadi cara mereka menjatuhkan kredibilitas Rizik adalah seperti ini. Mereka mengatakan siapa Rizik, di satu kesempatan mereka mengatakan siapa sih Rizik ya, dengan artian untuk mengecilkan peran beliau gitu. Seakan-akan beliau tidak ada perannya gitu. Misalkan beliau tuh udahlah nggak usah, di situ nggak ada bukan siapa gitu. Sisi lain mereka melabeli dengan label-label jahat seperti joker, jahat gitu kan, radikal, teroris, apalagi ada gurun gitu kan, ya apalagi ulama mesum dan segala macamnya. Jadi ini serangan habis-habisan terhadap Habib Rizik gitu kan, yang sangat keji dan kotor menurut saya guys ya. Jadi mereka nih hendak membuang Habib Rizik dari satu barisan umat Islam Indonesia gitu, ya kan? Mau dibuang beliau dengan cara dijatuhkan kehormatannya, difitnah beliau, lalu dia diusahakan supaya beliau ini tidak lagi diingat-ingat oleh umat Islam Indonesia gitu. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Dengan adanya kejadian ini ya Allah, jadi inilah namanya jadi kita teringat lagi dengan beliau gitu, ya kan. Selama ini saya ingat terus dengan beliau gitu. Tapi dengan ada kejadian ini kan umat Islam Indonesia makin marah. Ini akan memancing orang-orang yang betul-betul taat pada beliau ya, taat pada ulama, karena ulama adalah pesunnah Nabi, akan memancing lagi aura itu sehingga kita sadar ini mereka ini memang tidak akan pernah berhenti gitu, memusuhi kita, memusuhi ulama kita, memusuhi keturunan Nabi, ya kan. Mereka tidak akan pernah berhenti itu. Mereka akan melakukan segala macam cara, termasuk menjatuhkan kredibilitasnya gitu kan, bahkan ya melakukan hal kurang ajar kepada beliau gitu. Ini yang harus kita waspadai gitu. Kisah, akibat demo itu pun nama orang yang tadinya kabur ke Saudi kini digoreng lagi, padahal tadinya namanya sudah nyaris tak terdengar. Langkah membawa poster Rizik untuk menyatakan pendapat soal pentingnya menjaga Indonesia sama saja seperti orang yang demonstrasi menuntut sertifikasi makanan halal. Tetapi yang dibawa sebagai lambang protes adalah posternya Sumanto. Iya, sana Sumanto memang doyan makan mayat, sesuatu yang tidak halal. Tetapi demonstran gak perlu membesar-besarkan peran Sumanto seolah dia punya peran penting dalam konstelasi permakanan di Indonesia. Ini beda ya guys ya. Bagi orang yang misalnya memprotes akan makanan halal lalu membawa poster Sumanto, itu nggak nyambung. Karena kalau kita makanan halal ya, kalau makanan haram itu tentu kayak babi, apalagi minuman keras itu nggak ada hubungan sama Sumanto gitu, ya kan. Sumanto itu adalah orang, ada pelakunya, adalah orang yang punya kelainan. Ini kan ya, Sumanto ini orang yang punya kelainan, bukan orang yang ini termasuk penyakit. Makan daging manusia itu kan penyakit gitu, kelainan gitu. Beda dengan orang-orang yang hobi makan makanan haram lainnya gitu. Kan ini kan Sumanto ini suatu yang nggak lazim gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara Sumanto dengan protes makanan haram atau halal gitu guys. Tapi kalau ini ada hubungannya, bagi mereka ini begitu penting ya. Habib Rizik ini begitu penting ya, makanya tokoh-tokoh yang mereka anggap berbahaya, mereka anggap ini bisa mengacaukan rencana mereka, bisa merusak mimpi kotor mereka atas Indonesia gitu kan, mimpi jahat mereka atas Indonesia. Jadi Rizik ini harus dilenyapkan ya, dilenyapkan bisa dengan terutama kredibilitasnya, kehormatannya, harga dirinya, dengan difitnah habis-habisan, dengan dibuat seakan-akan dia nggak penting
Ya, jadi hari memang sengaja dibuat memang mau menjatuhkan total Habib Rizik Syihab. Nah, itu yang harus kita waspadai, guys. Perlu diingat Kisanak, Sumanto sampai saat ini tetap di Indonesia. Ia gak kabur kemana-mana. Kisanak yang budiman, jika kita telusuri soal Sumanto, Ini masalah kabur nggak kabur gini, guys. Habib itu bukan kabur ya, dia hijrah. Hijrah beda, kabur dengan hijrah beda. Ya, Anda tidak bisa samakannya dengan Beni Cokro yang kemarin baru tangkap, lalu Harun Masiku, dulu yang kasus Senturi. Itu mereka memang terbukti melakukan itu gitu. Sumanto terbukti melakukan itu, ya kan? Nah, jadi Habib nggak terbukti gitu, guys. Jadi ini nggak bisa dikatakan kabur. Beliau ini hijrah itu sama kayak Nabi Muhammad itu dulu gila, itu dulu apa macam-macam dulu, udah nggak terbukti. Jadi orang yang itu bukan kabur tapi hijrah, guys. Hijrah. Karena di sini beliau nggak bisa fokus bagaimana memikirkan rencana untuk menyelamatkan bangsa ini dari tangan-tangan tidak terlihat yang berusaha untuk masuk ke Indonesia. Di sini beliau tidak bisa melakukan itu, makanya beliau melakukannya dari Mekah. Beliau itu menyusun siasat di sana gitu demi membela agama dan bangsa, guys. Makanya beliau di sini beliau ada bagaimana beliau mengalami ancaman pembunuhan, beliau difitnah, di sana pun beliau masih difitnah gitu. Jadi di dunia ini nggak ada lagi tempat aman bagi Habib Rizik. Di Mekah sekalipun ya, di tempat kelahirannya pun beliau tidak aman. Beliau masih saja difitnah terus, guys. Padahal itu udah bertahun-tahun beliau padahal Anda lihat apa sih yang dilakukan oleh Rizik Syihab di sana? Ya kan, apa sih coba? Ya kan, apakah beliau menjual Pertamina, menambah utang negara gitu kan? Nggak ada beliau apa-apa yang dilakukan di sana, guys. Tapi beliau terus saja digoreng dan terus saja beliau difitnah, guys. Memang ini perlu kita waspadai ya, jangan termakan oleh hal-hal yang jadi ini semakin menyadarkan umat Islam kalau kita nih tahu ya, mereka tidak akan pernah berhenti ya sampai kita tidak lagi memikirkan memikirkan nasib bangsa ini, memikirkan agama Islam ke depannya gitu. Ketika kita sudah mulai melek politik ya, Habib Rizik kan masuk orang yang ulama yang melek politik gitu. Beliau bukan cuma melek politik, beliau juga konsen terhadap penegakan syariah gitu kan, menegakkan yang mungkar, membantu bencana gitu kan. Jadi orang-orang ini dianggap mereka berbahaya karena mereka mau Indonesia ini umat Islam tuh tidur gitu, guys. Umat Islam tuh tidak berpolitik karena mereka menganggap umat Islam kalau udah berpolitik itu bahaya gitu. Karena kita tahu kalau umat Islam itu berpolitik, mereka akan berpolitik secara total. Mereka akan membawa agama, mereka akan membawa akhlak, moral, mental, sehingga mereka tentu akan menyiapkan maksiat di muka bumi Indonesia, guys ya. Jadi mereka takut kalau maksiat itu dilenyapkan. Kalau maksiat dilenyapkan, mereka nggak bisa lagi senang-senang, mereka nggak bisa lagi mengunjungi pelacuran, mereka nggak bisa lagi minuman keras, mereka nggak bisa lagi ya melakukan hal-hal yang menurut mereka bebas sesuai dengan hati mereka, guys. Karena mereka kan tentu menuruti hawa nafsunya, dan orang-orang ulama Habib Rizik terutama kayak Habib Rizik itu tentu konsen atas penegakan yang mungkar, sehingga maksa itu menjadi fokus Habib Rizik dan kelompoknya, guys. Sehingga mereka takut itu akan mereka nggak bisa lagi melakukan maksiat gitu. Karena bagi mereka maksiat itu adalah hobi gitu kan. Jadi ya Anda tahu lah di Arab Saudi itu kan apa-apa dilarang gitu. Karena memang bukan manusia melarang, guys. Manusia itu hanya ikut pada tuntunan dari Allah SWT. Jadi Arab Saudi itu melakukan itu ya, larangan semuanya itu, meskipun sekarang katanya boleh dibuka gitu kan. Itu karena semata-mata bukan karena mengikuti hawa nafsu manusia, tapi karena mengikuti kehendak dari Allah SWT. Kalau mereka kan tidak, mereka memang mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka seenak-enaknya mengubah hukum riba itu mereka ubah gitu kan, hukum apa lagi. Intinya adalah mereka tidak mau tunduk pada Allah SWT. Jadi mereka sangat takut kalau Islam kembali berpolitik seperti singa yang tidur, sehingga mereka tidak lagi akan bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, guys. Ia memang bukan imam besar. Wajahnya sangat sederhana. Kumis dan jenggotnya dibiarkan terurai menutupi senyumnya yang misterius. Kemana-mana, Sumanto biasa berjalan kaki. Tidak pernah naik Rubicon. Kisanak, selama hidup Sumanto tidak pernah berceramah, apalagi memaki-maki pemerintah. Pakaiannya biasa, bukan gamis putih. Ceramah dan maki-maki pemerintah gitu ya.
gimana ya, maki-maki pemerintah tuh menurut saya nggak salah ya, karena pemerintahnya dia begini gitu. Anda mau nggak mungkin puji-puji pemerintah, ih pemerintah hebat loh, utang kita makin menggunung gitu. Ini nggak masuk akal guys. Makanya kritik gitu. Tapi karena kritik itu terlalu keras ya, ini sebenarnya bukan memaki, sebenarnya itu kritik keras. Menurut saya itu kritik keras gitu. Saya pun maki-maki pun menurut saya itu masih layak gitu. Makanya pemerintah itu ya, karena sudah kita nasihati berkali-kali, kita kasih saran tapi juga dengerin itu, masih saja terjadi, masih saja dilakukan gitu. Sehingga kalau kita ngomong sekali itu dua kali tiga kali ya, apa namanya, kalau nggak bebal gitu. Nah makanya jangan salahkan orang ketika ada orang mencaci maki gitu, maki-maki gitu kan. Bukan mencaci maki ya, mencaci maki beda sama maki-maki. Maki-maki gitu kan, marah-marah gitu, ya wajar gitu. Saya ini sebenarnya mau marah loh guys. Anda bayangkan ya, saya sudah nganggur beberapa bulan ini ya, karena perusahaan tempat saya bekerja itu merumahkan kami sebagai karyawannya, karena memang apa, kita main-main dalam menangani corona guys. Kita apa namanya, itu Anda pikir ya, orang di negara lain itu sudah hampir selesai masalah corona, kita masih saja berkutat dengan corona gitu. Karena mereka melakukan kemarin tuh apa ya, lockdown total gitu. Jadi mereka nggak main-main mengatasi corona, kita kan main-main. Mereka lockdown, kita apa cuman PSBB gitu. Itu pun main-main gitu. Itu pun telat gitu kan. Nah sekarang mereka new normal, kita ikutan telat new normal gitu. Ini nggak cocok. Mereka wajar new normal karena mereka sudah melakukan lockdown. Kita nggak lockdown, ngapain new normal gitu. Jadi kalau kita fasenya tentu lebih panjang dari mereka gitu. Karena kita main-main menangani corona gitu. Ya saya mau marah sebenarnya guys, tapi ya biarkan sajalah. Yang penting kita terus kritik saja gitu kan. Kita tahan emosi. Mudah-mudahan nanti Allah yang akan membalasnya guys. Dengan ubel-ubel di kepalanya. Sumanto juga tidak pernah mengeluarkan kata kasar dan mengkafir-kafirkan orang. Nah, mengkafirkan orang lain, ini kita kalau bicara masalah dalil. Misalnya contoh, kalau ada orang yang tidak lagi mengimani salah satu dari Quran dan hadis ya, hadis sahih gitu, itu udah masuk hukumnya kafir guys. Ya. Jadi ada orang ya, saya muslim, saya mengakui semua hukum Allah. Saya mengakui kalau misalnya pemimpin itu harus muslim. Saya mengakui kalau babi itu haram. Semua hukum saya akui. Tapi saya mungkin belum mampu mengikuti semuanya. Itu masih beriman. Tapi kalau sudah tidak, kan iman itu arti percaya. Kalau Anda sudah tidak percaya lagi, satu saja dari ayat Quran atau hadis yang sahih, satu aja Anda nggak percaya, ya itu ya berarti Anda nggak beriman gitu. Berarti iman Anda sudah hilang gitu. Nah, tentu apa akan namanya kalau sudah tidak beriman lagi gitu. Ya, karena percaya Rasulnya tentu percaya juga dengan kitab sucinya, percaya dengan ucapan Rasul gitu. Jadi kalau ada satu aja yang tidak percaya, itu apa namanya, bukan kafir gitu. Ini masalah makanya ya, ketika ada orang misalnya dikatakan, wah Anda kafir nih, kenapa Anda kafir? Karena Anda tidak percaya dengan Al-Maidah 51 gitu kan. Nah, itu berarti teguran supaya dia tuh harus tobat. Dia harus sadar ulang gitu, guys. Karena dia harus kembalikan imannya gitu. Dia harus percaya ya. Satu titik pun ya di Quran hadis dia harus percaya. Karena itu adalah firman dari Allah SWT ya. Bukan buatan manusia gitu. Jadi kalau dia satu aja dia nggak percaya sama ayat, itu hukumnya adalah kafir. Alias tidak beriman, alias tidak percaya, guys. Baik. Dengan kata lain, Kisana, Sumanto hanya lelaki biasa yang doyan makan daging orang. Itu saja. Kisana, menurut seorang ahli, membawa poster Sumanto atau poster Rizik dalam sebuah demonstrasi bukanlah tergolong dosa besar. Loh, dosa besar lah. Ya. Ini gini, guys. Kenapa Eko Budi menyamakan Abdi Rizik dengan Sumanto? Ini jelas berbeda jauh. Ini sama kayak kemarin tuh, kayak ya Ade Manda menyamakan antara Ari Sofyan dengan Joker gitu, guys. Jadi ini memang cara licik mereka gitu, menyamakan sesuatu yang hebat, mulia, luar biasa, keren gitu kan, disamakan dengan seseorang yang betul-betul jauh di bawah levelnya, guys. Ya. Jadi orang-orang yang bertolak belakang gitu, ya. Anies Baswedan adalah seorang gubernur pilihan ulama, ya, gubernur pilihan ulama, beliau baik, beliau keren, beliau good bener, beliau itu memang sangat banyak penghargaannya, bahkan beliau diakui sebagai
membuat kotanya adalah kota paling dicintai di Indonesia gitu kan, di dunia malah, salah satu nomor 3 atau nomor berapa itu. Dia sangat keren gitu, dan dia itu sangat baik pada rakyatnya. Dia tidak pernah menggusur, beliau hanya menata. Tengok lihat Tanah Abang tuh, dia tidak boleh gusur, beliau tata dengan baik gitu kan. Kampung kumuh beliau tata dengan baik. Mesin-mesin yang sudah digusur oleh oleh gubernur sebelumnya, beliau kembalikan lagi fungsinya gitu kan. Bahkan beliau hebatnya membangun museum Nabi guys, dan beliau memanfaatkan tanah kosong di pantai utara Ancol gitu kan, yang kita tahu itu ada kosong gitu kan. Itu beliau manfaatkan daripada jadi kosong seperti itu sangat keren sekali. Itu dari itu ide brilian menurut saya, karena memanfaatkan lahan yang ada di Jakarta daripada lahan itu kosong kan, dan nanti itu akan tambah besar, kan nanti akan ada penambahan tanah dari hasil pengurukan sungai yang ada di Jakarta, dan juga pembuatan MRT kan nanti banyak tanahnya akan dibuang sana, dan itu akan dimanfaatkan beliau gitu daripada kosong gitu guys. Dan itu untuk publik tentunya. Lalu Habib Rizik Syihab itu adalah seorang ulama cucu kandung Nabi lagi. Nah, siapa sih Sumanto gitu kan? Eh, apa? Ya, kayak Joker itu kan penjahat gitu. Lalu kayak Habib Syihab ini kan ulama, ya kan? Cucu kandung Nabi. Masa disamakan dengan Sumanto, guys? Ini membawa pose Habib Rizik itu adalah termasuk dosa ya, dosa besar malah. Karena ulama adalah terus Nabi. Kalau Anda menghina ulama, berarti Anda menghina Nabi gitu. Maka Nabi mengatakannya waktu apa ya? Waktu pembosan Mekah, kalau saya nggak salah tuh guys. Beliau mengatakan siapa saja yang berani mengganggu non muslim ya, itu beliaulah musuhnya gitu. Jadi mengganggu non muslim aja akan menjadi musuh Rasulullah gitu. Apalagi mengganggu ulama ya, cucu kandung beliau lagi. Ini apa enggak dosa besar guys ya, kan kurang ajar sama ulama gitu, cucu kandung Nabi gitu kan. Sama dengan kurang ajar kepada Nabi sendiri guys, karena ulama adalah penerus para Nabi gitu. Jadi ini memang, jadi ini jelas sebuah dosa ya, dosa besar ya, karena melakukan penghinaan ya pada ulama, karena daging ulama beracun guys. Mereka akan berdosa jika poster-poster itu didapat dari nyolong atau biaya print digitalnya belum dibayarkan. Eko nggak ngerti tentang pahala dosa, dia nggak ngerti dia. Membakar foto ulama, ya kan? Cucu kandung Nabi lagi, itu dosa guys, ya. Dan dikatakan itu nggak dosa gitu. Berarti Kukudan ini harus belajar lagi tentang agama. Dia harus ngerti siapa sih Habib Syihab gitu kan, apa posisinya, ya kan? Bahkan kita pun nggak boleh jangan lagi kepada ulama ya, pada cucu kandung Nabi, pada orang biasa aja ya, itu berdosa juga gitu ya, itu dosa guys ya. Karena kita nggak boleh melakukan ujaran kebencian gitu, nggak boleh ya. Kayak saya ini selalu melakukan kritik, saran nasihat, saya nggak pernah melakukan hal seperti ini gitu, karena itu adalah perbuatan dosa gitu guys, kita nggak boleh melakukan itu ya kan. Cukuplah kita kalau ada orang satu kita nasihati ya, kita tunjukkan kemarahan dengan cara yang santun gitu, dengan cara kritik gitu kan. Kritik pedas pun nggak masalah karena menunjukkan kemarahan, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti pembakaran foto ini guys. Sebuah pepatah, sejatinya semua bawang itu adalah bawang putih, sedangkan bawang merah sesungguhnya hanya bawang putih yang dicupang. Saat kehilangan poster Sumanto dengan senyum khasnya, kini kita ikuti berita kedua. Bupati Ogan Komering Ilir, Iyas Panji Alam, belum lama ini mengundang beberapa wartawan ke rumahnya. Para wartawan yang diundang merasa mendapat kehormatan. Mereka membayangkan akan ada berita menarik sambil diajak makan-makan di rumah bupati. Para wartawan itu berkumpul dengan perasaan sumringah. Tuan rumah menyambutnya dengan ramah, mempersilahkan para wartawan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian di sana, konferensi pers dimulai. Bupati duduk di kursinya. Isi konferensi pers ternyata pengumuman bahwa Bupati Iyas Panji Alam positif terkena COVID-19.
Kontan saja wartawan cengok. Mereka diundang ke rumah bupati yang mengumumkan sendiri kabar dirinya tertular wabah berbahaya. Sayangnya Kisanak tidak diberitakan apakah setelah pulang liputan dari rumah bupati tersebut, semua wartawan yang hadir terpaksa menjalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa mengucapkan lekas sembuh kepada para wartawan dan Bupati Komering Ilir. Jangan sampai karena peristiwa ini hubungan bupati dan wartawan menjadi lu, gue, em. Kita ikuti berita ketiga. Nasib Amin Rais kini sangat menyedihkan. Setelah kubunya kalah dalam Kongres PAN baru-baru ini, Amin dikabarkan keluar dari partai yang didirikannya. Berita bermula dengan tidak adanya nama Amin Rais di jajaran kepengurusan yang baru. PAN saat ini boleh dibilang tidak ada bau-bau Aminnya sama sekali. Terbersit juga kabar bahwa Amin akan mendirikan partai baru. Tapi rupanya Kisanak, kabar itu hanya isapan lollipop belaka, tidak jelas. Kisanak, kini Amin tidak bisa berbuat banyak di partai tersebut. Namanya sudah tidak ada dalam jajaran petinggi partai. Ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya kalah dalam kongres. Berbeda dengan Gubernur Jakarta yang memenangi pertarungan pilkada tetapi juga tidak melakukan Apa hubungannya Amin Rais dengan Anies Baswedan, guys? Jadi jelas. Ini jelas adalah berusaha untuk mendowngrade ya, menjatuhkan aktivitas orang-orang yang peduli terhadap peduli terhadap agama Islam dan negara ini ya, orang-orang dari Baswedan, Amin Rais, Rizik Syihab itu akan selalu dijatuhkan namanya ya melalui video-video dari Joko TV, dari orang-orang TV Kuku tadi. Makanya dia akan selalu mengumumkan itu. Rizik Syihab dihubungkan dengan Sumanto ya kan. Ini dihubungkan dengan Anies Baswedan. Padahal itu kan soalnya di luar topik gitu. Ya kan, katakan tidak melakukan apa-apa. Apanya melakukan apa-apa coba? Apa yang sudah dilakukan Pak Anies selama ini ya? Mengembalikan hak warga yang digusur oleh pemerintah sebelumnya, oleh gubernur sebelumnya, mengembalikan haknya, menata Jakarta, memanusiakan warga Jakarta gitu kan. Bahkan banyak yang dilakukan beliau, guys. Anda bisa cari sendiri gitu. Beliau ini banyak sudah beliau lakukan. Beliau banyak dapat penghargaan gitu. Bahkan beliau diundang ke banyak negara itu untuk memberikan pencerahan gitu, karena beliau dianggap berhasil dalam menata Jakarta gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ini suatu hal yang ya tadi kita juga kan selalu bahasanya adalah Anies Baswedan tidak melakukan apa-apa, Rizik Syihab itu bukan siapa-siapa gitu. Ini untuk menupgrade mereka, guys. Maka kita perlu waspada gitu ya, perlu waspada. Penghancuran image, penghancuran citra itu kita harus waspada. Ini cara licik digunakan, guys. Udah banyak yang Pak Anies lakukan, ya kan. Rizik sudah banyak melakukan hal untuk Indonesia ini, bahkan beliau sampai harus hijrah ke Mekah, ya kan, mengungsi ke Mekah akibat diancam dibunuh gitu kan. Beliau bahkan difitnah gitu kan, masih saja digoreng gitu kan, beliau sudah hijrah. Jadi intinya adalah mereka ini sudah melakukan hal besar untuk Indonesia gitu. Kan? Apa yang dilakukan oleh kelompok FPI itu hal besar, menyelamatkan bangsa ini ya dari tangan-tangan pengaruh asing gitu kan, pengaruh orang-orang yang benci syariat gitu kan, yang tidak rela syariat Allah tegak di bumi Indonesia gitu, guys, yang sudah melek kepada politik gitu. Karena memang hobinya. Setelah beberapa tahun menjabat, sepertinya gubernur tidak melakukan apa-apa dengan amat serius. Contoh sederhana mengenai COVID ya, gubernur pertama yang konsen terhadap COVID itu Anies Baswedan. Jadi seakan-akan presiden itu tidak ada apa-apanya. Jadi presiden yang seharusnya lebih vokal terhadap COVID-19 malah gubernur sibuk, guys. Gubernur Jakarta sibuk gitu. Jadi ini luar biasa. Bahkan karena itu beliau dibully. Ini kenapa sih? Kata aku tadi kan santuy aja ya. Corona ini santuy aja, nggak berbahaya gitu. Padahal sekarang korban 60.000 lebih, 1.000 loh kalau saya nggak salah, guys ya. Korban OPD kalau saya nggak salah gitu ya. Ini sangat luar biasa gitu. Nah, Pak Anies yang konsen dengan hal itu. Beliau serius menangani corona.
Sementara yang nggak serius itu Eko tadi dan orang-orangnya. Dia katakan ngapain kita takut sama corona, santuy aja, ini nggak berbahaya kok. Jadi nggak serius itu sebenarnya Eko tadi gitu. Jadi apa yang diucapkan dia, Pak Anies nggak serius, justru Pak Anies sangat serius. Ya. Bahkan sampai sekarang pun Pak Anies sangat serius mengenai corona ini. Ya. Bagaimana menata Jakarta. Eko tadi nggak serius, dia selalu ngomong santuy gitu kan, ngomong apa lagi? Ya biasa aja gitu. Ya, karena kata-kata santuy biasanya itu kan adalah kata-kata orang-orang yang tidak berbuat apa-apa, ya orang-orang yang meremehkan segala sesuatu. Pak Anies tidak, Pak Anies selalu serius dalam bekerja. Beda sama Eko tadi yang bahkan ada lihat saking nggak seriusnya Eko tadi ini ya, dia buat video seperti ini. Ini kan video-video yang tidak serius, video-video yang apa saya katakan video-video yang tidak serius, video-video yang ya lawakannya kan video nggak serius guys, ya dia apa melawak gitu. Jadi yang nggak serius itu justru adalah Eko tadi sendiri gitu, bukannya Pak Anies Baswedan atau Habib Rizik Syihab. Keseriusannya bahkan mengalahkan orang yang bekerja keras setiap harinya menghadapi kondisi COVID. Ya itulah beliau bekerja keras menghadapi COVID. Beliau adalah pemimpin paling sibuk, orang paling sibuk Indonesia dalam mengenai COVID gitu. Di saat orang lain kayak Eko tadi ini mengatakan santuy gitu kan, beliau sudah bekerja dari awal gitu. Beliau sudah memetakan dan melakukan, bahkan beliau orang pertama melakukan aksi itu ketika dia membatasi penggunaan dari transportasi massal bus Transjakarta yang diprotes oleh orang-orang seperti Eko tadi ini guys. Jadi sebenarnya adalah beliau ini yang amat serius bekerja dan amat kerja keras ya. Kalau Dodi kan hanya mengatakan santuy dan dia hanya bisa membuli, memfitnah tanpa melakukan apa-apa. Jadi yang dilakukan Eko tadi inilah yang tidak apa-apa guys. Apa sih kerja kerasnya menghina orang gitu kan, membuli orang, memfitnah orang, nggak ada apa-apanya guys ini. 19. Kisanak. Nasib Amin yang didepak dari partainya sendiri mirip seperti nasib seseorang yang makan di rumah makan gundokan doang. Sehabis makan malah dimintakan bayaran, padahal makannya dibundokan doang. Mungkin Kisanak karena dia dianggap anak pungut. Pepatah mengatakan tidak ada makan siang yang gratis, apalagi kalau makannya pakai rendang, gulai tunjang, sayur daun singkong, dan sambal hijau plus ayam pom. Nambucie udah berada di channel paling. Jadi mengenai Amin Rais ya gini, kita sangat kecewa ketika Amin Rais sudah tidak lagi di PAN. Ya, beliau ini adalah suatu tokoh senior, bahkan di PAN lagi itu seharusnya dihargai, dihormati, dihargai, ya disegani. Tapi itu tidak jadi lagi. Makanya itu sedikit sangat menurunkan pandangan kita terhadap PAN. Saya dulu adalah termasuk satu orang yang mengagumi partai PAN ya, bersama dengan Gerindra, PKS, lalu berkarya sekarang kan. Saya sangat kagumi, tapi dengan kejadian ini membuat kekaguman saya sangat kurang jauh gitu. Tapi selama jadi gini guys, karena Amin Rais ini kan kita ketahui pemikirannya sangat vokal terhadap Islam gitu. Beliau itu sangat membela ulama, membela syariat gitu. Beliau ingin konsen terhadap pembelaan terhadap Islam dan para ulama dan umat Islam dan juga ulamanya gitu kan. Jadi peran beliau ketika tidak lagi di PAN dan disingkirkan gitu. Padahal beliau adalah dari partai tokoh senior yang sangat dihormati, disegani seharusnya, tapi dilakukan seperti itu yang membuat kita sangat kecewa gitu. Tapi apapun juga ya, menurut saya juga memang mungkin ini udah waktunya regenerasi gitu, meskipun dengan cara-cara yang tidak baik gitu guys. Regenerasi dengan cara yang tidak baik gitu. Tapi menurut saya gini guys, kalau punya rencana ya, apapun menjadi pada PAN, meskipun Amin Rais sudah tidak ada lagi, Pak Amin tidak lagi, tetap ingat ya, cara kita memilih partai adalah bukan melihat figurnya saja, tapi melihat apa visi misinya. Kalau dia konsen terhadap pembelaan Islam gitu kan, konsen terhadap kemakmuran rakyat, kita akan bela siapapun pemimpinnya, meskipun bukan lagi Pak Amin Rais. Ya, memang ini akses negatif ketika seorang tokoh senior dan pendiri partai seperti Amin Rais disingkirkan gitu. Tapi tetap ya, saya punya harapan kepada PAN ke depannya. Semoga PAN tetap membela Islam, semoga PAN tetap membela rakyat ya, betul untuk tetap memakmurkan rakyat, membuat Indonesia adil makmur seperti kemarin gitu kan. Walaupun bukan tidak bersama Pak Amin Rais lagi, saya tetap itu berharap. Nah, kalau PAN masih melakukan itu, kita akan dukung tetap PAN meskipun tanpa Pak Amin Rais gitu. Jadi ini secuil kejadian yang membuat kita kecewa, tapi kecewa itu akan tidak membuat kita
tidak akan membuat kita patah arang ya, karena Allah tentu punya cara lain. Jadi selama partai ini, partai PAN ya, apapun partainya, kita tidak peduli. Bahkan partai yang bukan intinya kalau ada partai yang membela Islam dan membela dan menciptakan rakyat yang peduli pada rakyat, yang ingin menciptakan Indonesia adil makmur, kita harus pilih dia, apapun partainya guys. Oke, jadi ini bukan masalah figur lagi, figur itu penting, tapi tetap tujuan partai itu lebih penting. Oke guys, ini mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.